Kita harus recording. Oke, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Kita malam ini ngebahas tentang strategi sukses ya, suksesi membangun masa depan melalui talent pool. Kan kemarin ada yang nanya tuh soalnya nanti apa Pak? Ya talent pool salah satunya. Jadi soal wise-nya talent pool salah satunya, gitu ya. Jadi teman-teman semua, apa sih talent pool itu? Talent pool itu bisa kita gambarkan seperti ini ya. A, kumpulan kandidat internal terpilih yang dipersiapkan untuk mengisi posisi strategis masa depan. Kalau sebuah perusahaan, sebuah industri, semestinya sih talent poolnya dibutuhkan ya. Karena apa regenerasi lah ya. Masanya pensiun orang kan 60 tahun misalnya. Kalau di pendidikan kita 60 tahun, kalau di swasta 55 tahun gitu ya. Kalau itu talent pool, ya ini kumpulan kandidat internal terpilih yang dipersiapkan untuk mengisi posisi strategis di masa depan. Terus berbeda dengan replacement planning ya, yang reaktif. Talent pool bersifat proaktif. Nah, gitu ya. Replacement itu berbeda dengan talent pool gitu. Karena talent pool itu proaktif dan jangka panjang. Fokus pada pengembangan kapasitas kompetensi, pengalaman, dan kesiapan peran bukan sekedar menempatkan orang ke kursi kosong. Ya, jadi mohon kalian langsung absen aja, karena nanti kalau kita nanti nggak absen sekarang, pasan takutnya nanti kekunci lagi sama Bu Ipon ya. Ya absen dulu ya, sebentar ya. Saya recordingnya kita post post dulu ya. Ya, selanjutnya udah muncul di dalam layar, muncul nggak? Semuanya, halo Betul, Bapak. teman-teman, muncul ya. Iya, Oke, Bapak. saya share, saya bikinkan itu dulu ya. Untuknya, bentar. Ya ini ya, lanjut ya. Nah, seperti pengertian yang sudah muncul, mengapa talent pool krusial menjamin keberlangsungan bisnis saat pemimpin kunci pergi atau pindah. Terus meminimalkan biaya dan waktu rekrutmen eksternal dengan pipeline internal. Ya, terus meningkatkan stabilitas operasional melalui ketersediaan pemimpin siap pakai. Pemimpin itu kan diciptakan kalau menurut saya. Jadi ada yang karakternya orang memang dasarnya dia bisa jadi pemimpin, tapi pada dasarnya pemimpin itu kita ciptakan. Mempromosikan pembelajaran berkelanjutan dan retensi talenta. Ya, ini bisa digambarkan juga tentang komponen utama dari talent management. Biasanya talent pool management itu identifikasi positif kritis, penekanan peran yang berdampak tinggi terhadap kinerja organisasi. Terus penilaian kinerja potensial itu gunakan data objektif. Jadi kita harus menggunakan data yang objektif ya. Terus performance, kompetensi, asesmen, serta 360 derajat. Baik ya. Pengembangan berkelanjutan. Mentoring, coaching, training on the job, job training lah ya. Dan rotasi tugas untuk kesiapan perannya. Lihat selanjutnya. Ini teori matrix 9 box ini seperti ini ya. Jadi teman-teman udah bisa lihat di tampilan layar kalian. Matrix 9 box mengevaluasi dua dimensi utama. Kinerja saat ini dan potensi masa depan. Hasilnya membagi karyawan ke dalam 9 sel dan high potential, high performance, hingga low potential serta
law performer sebagai dasar keputusan investasi pengembangan. Kan? Jadi di sini kalau digambarin, kalau kita menentukan karyawannya seperti ini, harusnya kan gimana nih karyawan kita yang ini bisa nggak levelnya kita naikin, yang ini bisa nggak, gitu kan? Terus poin-poinnya di sini semua eh, di sini disebutin eh, bahwasanya interpretasi singkat gunakan hasil cemilan box untuk menetapkan prioritas pengembangan dan alokasi sumber daya. Klik Pumex dan lain sebagainya itu bisa kita hitung ya. Kemungkinan orang ini bisa nggak, kalau orang ini layaknya di high potensial nggak, orang ini termasuk low potensial nggak, terus kalau nanti ada promosi jabatan orang ini bermasalah atau tidak. Ya. Langkah membangun ekosistem identifikasi at-risk talent pool, peran yang rawan kehilangan pemegangnya. Lakukan talent mapping sistematis untuk visibilitas pipeline. Selaraskan kompetensi dengan visi dan kebutuhan jangka panjang organisasi. Ya kan? Bangun jalur pengembangan tersebut dan metrik kesiapan ataupun readiness levels. Kalau kita bicara sekarang dari perusahaan-perusahaan yang ada, kebanyakan sih mengusahakan agar dari itu Bank Mandiri itu berusaha untuk dari internal dulu. Jadi dia kalau udah jadi karyawan, kalau udah jadi bagian dari talent pool diusahakan itulah yang bakalan menduduki posisi-posisi tertentu yang ditentukan oleh sebuah usaha gitu ya. Jadi kenapa Mandiri ngabisin duit untuk training sih? Ya ngebayang dong kalau satu bank itu turnover karyawannya terlalu tinggi, itu menyebabkan para karyawan itu ataupun perusahaan itu kan agak sedikit goyah ya. Menjembatani kesenjangan, gap analyze. Bandingkan profil kandidat saat ini dengan persyaratan peran masa depan untuk mengidentifikasi gap kompetensi. Susun individual development plan yang spesifik tujuan, tindakan, waktu, dan indikator keberhasilan. Dokumentasikan pengetahuan melalui transfer knowledge, shadowing, harus punya apa, kita di dalam sebuah organisasi nggak cuman hanya untuk mengandalkan seseorang, tapi harus ada orang lain yang kita bisa mengkualitaskan untuk memberikan motivasi juga sih. Handover atau dan mentoring formal. Ya, mentoring formal itu bisa dilakukan di sebuah perusahaan. Ya. Menghindari jebakan administratif lebih dari formulir HR atau human resource. Suksesi adalah proses strategi yang membutuhkan keterlibatan bisnis, bukan hanya pencatatan. Review berkala oleh senior. Manajemen senior harus aktif dalam menilai dan mengesahkan rencana suksesi. Integrasi dengan sistem imbalan. Hubungkan pengembangan dan pengakuan untuk menjaga motivasi dan referensi, gitu ya. Hasil transformasi, pemimpin siap pakai saat momen krusial, mengurangi gangguan operasional. Itu udah pasti ya. Terus peningkatan loyalitas karyawan melalui jalur karir yang jelas ataupun karir map yang jelas ya, itu dapat dan transparan. Jadi kalau misalnya mengangkat seseorang, merekrut seseorang, ataupun membuatkan karir seseorang lebih baik, semestinya kita harus memikirkan untuk setiap karyawan. Jadi orang, oh iya, ternyata di perusahaan ini jelas ya karir saya selanjutnya gitu kan. Organisasi lebih gesit menghadapi peluang dan perubahan pasar. Penghemat biaya rekrutmen eksternal dan percepatan waktu pengisian posisi kritis gitu ya. Kesimpulannya, suksesi adalah investasi. Jadi suksesi bukan sekedar mengganti posisi, melainkan memastikan visi organisasi terus berjalan. Mulailah sekarang identifikasi talent kunci, lakukan pemetaan terhadap 9 box untuk prioritasnya, dan susun IDP yang terukur. Investasi hari ini adalah stabilitas
dan pertumbuhannya besok, gitu ya. Oke, itu materi malam ini. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Pak. Ini memang teori dari manajemen ya. Ke talent manajemen ini, talent pool ini memang satu teori, suka nggak suka, tapi kita sebagai seorang administrator atau bekerja nanti ini kepake banget, gitu ya. Terus yang lain, Devi bilang udah jelas. Yang lain silakan yang mau bertanya. Nah, cukup ya. Berarti teman-teman semua udah ngerti ya. Apa yang disampaikan udah ngerti. Itu bagian daripada soal UAS. Nanti kita akan keluar juga. Terus kemudian teman-teman semua dari hasil pertemuan kali ini, Pak Hasan berharap agar teman-teman bisa mendapatkan kepastian tentang manajemen talent. Saya mau review aja dari materi-materi yang udah disampaikan, kira-kira ada yang masih kurang jelas nggak? Bukan malam ini ya, semua materi yang pernah dikasih. Apa pertanyaan dari kalian, dan kalian wajib satu orang satu memberikan pertanyaan. Silakan, dikasih waktu dari sekarang. Atau Mungkin saya Pak Bian dulu. Pak Bian sok. Indikator buat mengukur si talent pool ini apa aja Pak? Itu aja. Indikatornya. Indikatornya Ya. tadi kan udah 300 penilaian dari 360 derajat. Itu biasanya Pak Bian, kalau orang berkarir di sebuah usaha, itu biasanya kan apa prestasinya, indikatornya ya, prestasinya. Terus penilaian rekan sejawat itu 360 derajat. Bisa jadi atasannya, bisa jadi bawahannya, bisa bawahannya atau ke sampingnya gitu, atau sederajat, bukan, selevel dengan pekerjaan yang dilakukan gitu Pak Bian. Terus selain itu juga kita harus tahu dari segi ini orang motivasinya lau nggak? Kalau nanti jabatannya nanti saya naikkan, resiko nggak buat saya gitu kan? Harus dihitung juga dan kegambar daripada penilaian itu. Jelas Pak Bian? Jelas Pak, terima kasih. Silakan yang lainnya. Syarif, Syarif nanya apa? Sok. Tadi sih Pak ya, di yang pemimpin, bentar lagi buka dulu PPT-nya. Hmm. Di slide yang pemimpin Pak, Hmm. Yang di mana? Di pemimpin. Mana tuh selanjutnya? tadi Lelah tuh ada halaman. yang, Yang ini. Yang ini. bukan Pak, belum, bukan. Ini. Bukan. Yang mana? Pak Bian udah habis di slide-nya. Yang mana Pak Bian? Ada? Pak Bian? Halo? Mungkin Pak bisa ke yang lain dulu, ini lagi download dulu si Oh, filenya ya, Pak, nanti siap. bisa lagi. Silakan yang lain. Yang lainnya siapa? Ya. Neng. Neng, apa kabar Neng? Widi. Namanya Neng. Menanya apa Neng? Silakan teman-teman yang lain yang masih mau bertanya sambil nunggu Sarip di download dulu katanya. Bentar Pak, lagi buka dokumennya dulu. Ya, si Devi, sama Danti tadi dari tadi nih WA Pak Hasan nih. Dep,
Yang mau ditanyakan? Fabian tadi udah. Lagi. Bolana, Siti Aisyah. Ada yang bertanya yang lain? Jadi pada dasarnya talent management dilakukan itu jadi untuk merekrut seseorang bukan karena like dislike ya, tapi berdasarkan daripada prestasi kerja, kemudian diukur juga apa namanya penilaian 360 derajat. Jadi itu sangat bagus untuk mengukur seseorang apa untuk prestasinya diakui atau tidak sama rekan kerjanya. Ya, kan berarti bawahan kita terus langsung kita rekrut bukan begitu, tapi harus ada penilaian yang lain. Ya, ada lagi bertanya silakan. Halo silakan. Oke, sekarang berarti coba dikerjakan dulu deh. Dikirimkan ke WA grup aja ya. Seperti apa? Misalkan kamu diangkat dari seorang manajer di perusahaan. Terus ada kamu kan tugasnya manajer itu planning, check, dan action ya. Itu harus dilakukan. Coba planningnya kamu untuk sebuah perusahaan itu biar maju seperti apa? Terutama untuk membuat talent pool-nya bisa berkembang gitu ya. Saya kasih waktu 15 menit untuk nulis, nggak usah diketik, cuman dikerjakan di WA group aja ya. Saya tunggu ya. Bapak, maaf, boleh diulang? Kurang jelas. Seandainya kamu manajer di sebuah perusahaan, terus kamunya akan melakukan talent pool terhadap staf kamu. Coba gambarkan seperti apa menurut kamu itu agar talent pool-nya bisa berjalan dengan baik. Ya, Dep. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, itu berdasarkan plan, do, check, action. Oke? Oke, Dep. Saya Oke, Pak. saya tunggu di grup itu 15 menit. Kita kan harus begitu ya. Kalau online mah nggak bisa langsung dengar dari apa namanya, nggak bisa lihat. Kalian silakan ketik langsung dikirim ke grup. Oke? Saya hadir lagi, saya off dulu sebentar, 15 menit. Ya kan gitu. Jadi nanti kalau udah diberesin, Pak Hasan masuk masuk langsung gitu. Saya off cam dulu ya. Oke ya.
juga harus ngelihat potensi potensi karyawannya ketika mereka bekerja di sebuah perusahaan kita. Karena kadang ada karyawan yang hasil kerjanya biasa aja, tetapi sebenarnya bisa mempunyai kemampuan atau memimpin dan cepat belajar, Bapak. Nah, setelah itu biasanya sistem penilaian yang objektif, misalnya melalui evaluasi, kinerja, terus sikap kerjanya, terus gimana kemampuan untuk komunikasinya, terus gimana kerja sama dalam timnya, dan kemampuan dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, dengan begitu biasanya proses pemilihan talent pool itu tidak dianggap pilih kasih oleh karyawan lain. Jadi benar-benar memenuhi standarnya dia dan memenuhi apa yang diinginkan dari sebuah perusahaan. Nah, biasanya karyawan yang masuk ke dalam talent pool tuh akan diberikan beberapa program gitu gini kan, Pak. Ah, Nah, biasanya biasanya kayak pengembangan secara bertahap seperti kayak pelatihan, mentoring atau rotasi kerja atau bisa juga kayak dilibatkan ke proyek penting perusahaan agar mereka bisa belajar, agar mereka bisa berkembang dengan apa kemampuan yang mereka bisa kembangkan. Nah, eh, tujuannya juga bisa mendapatkan pengalaman yang lebih luas, Bapak, dan siap juga bisa dipercaya nantinya ke posisi yang lebih tinggi. Jadi tidak ada naik jabatan karena orang dalam, Bapak, tapi bagaimana oleh kemampuan dia. ya, Nah, menurut saya juga komunikasi itu penting, Bapak, ya, karena seorang manajer harus bisa menjelaskan bahwa talent pool bukan berarti membeda-bedakan karyawan, Bapak, tetapi sebagai bentuk persiapan sebuah perusahaan untuk masa depan yang lebih eh, terukur, Bapak. ya. Eh, Kemudian hmm, eh, komunikasi yang baik juga karyawan akan lebih termotivasi, Bapak, dengan cara kita menunjukkan komunikasi kita yang lebih baik dan lebih terukur gitu, Pak. Nah, selain itu evaluasi juga harus terus diterapkan secara berkala, Bapak. Jadi bukan hanya evaluasinya itu di pertama atau pertengahan aja, tetapi secara berkala. Jangan sampai talent pool hanya menjadi daftar nama tanpa perkembangan yang jelas. Karena kadang sebuah perusahaan itu menerapkan talent pool itu hanya kayak buat daftar nama aja, Bapak. Tapi tidak dicek bagaimana perkembangan yang jelas untuk karyawan yang memang mempunyai kemampuan yang lebih bisa dikembangkan, Bapak. ya, Nah, manajer juga bisa harus memantau apakah kemampuan karyawan meningkat atau justru menurun. Nah, kalau misalnya menurun, bisa juga diberi arahan sesuai kebutuhan mereka. Nah, dengan penerapan seperti ini, biasanya talent pool bisa berjalan lebih efektif, Bapak, karena perusahaan memiliki calon pemimpin yang siap pakai, sementara karyawan juga merasa memiliki kesempatan karir yang jelas di masa depan, Bapak. ya. Mungkin segitu, Bapak. Intinya talentful itu bermanfaat ya, Muhammad Maulana. Ya, Bapak sangat bermanfaat, Bapak, bagi karyawan yang bisa mengembangkan skill atau karirnya lebih maju lagi, Bapak. Siap. Jadi perusahaan juga visi yang baik kan harus ada perkembangan. Jadi kalau kerja juga nanti dan nggak isinya kurang menarik, kayak kurang menarik, ya sesuai dengan harapan, itu kan nanti akan jadi problem juga ya terhadap perusahaan-perusahaan, terutama di perusahaan swasta, gitu ya. Makasih Maulana, Maulana, iya Maulana lah. Maulana ya. Sekarang lanjut Neng. Gimana Neng Widi? Neng Widi, apakah mendengar saya atau ke Devi? Silakan Devi. Devi.
Ya, Pak, Ada ada. yang bisa disampaikan? Kalau menurut Devi sendiri, jikalau dijadikan sebuah manajer atau diangkat menjadi manajer, bagaimana menerapkan talent pool itu agar berjalan dengan baik? Yang pertama, pastinya kita sebagai manajer harus mengetahui apa yang mau dinilai dari staf atau karyawan tersebut. Misalnya, kemampuan kerja, potensi, dan kinerjanya dari karyawan tersebut. Lalu yang kedua, kita juga perlu menjelaskan ke semua karyawan kenapa proses talent pool ini harus dilakukan supaya mereka semua itu paham tujuannya. Lalu setelah kita menjelaskan kepada karyawan tersebut, kita harus kumpulkan data yang jelas. Misalnya datanya dari hasil kerja, dari feedback atau dari penilaian teman-teman karyawan tersebut sejawat. Lalu yang terakhir, kita juga harus memastikan untuk terus menindaklanjuti, misalnya dengan memberi pelatihan atau kesempatan karir supaya hasilnya itu benar-benar bermanfaat dan berjalan dengan baik. Sudah, Bapak? Oke, berarti dari segi prospek ataupun pelaksanaan daripada talent pool itu ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Ada nggak buruknya Devi? Iya, Kira-kira Pak. kalau talent pool itu ada nggak buruknya? Kalau menurut Devi gimana? Kalau buruknya sepertinya tidak ada, Pak. Jadi talent pool itu bagian daripada organisasi di dalam HR atau research, gitu ya. Jadi nantinya yang akan bisa dipakai untuk kepentingan mendapatkan apa namanya, mendapatkan sesuatu hasil karya yang terbaik ya, Dev. Gitu ya, Dev. Iya, Pak. Hmm. Oke, makasih ya, Dev. Lanjut. Iya, Pak. Iya, Neng udah siap, Neng. Neng nong. Halo Bapak, Oh, udah siap. Apa belum? Oh, Neng berapa orang di situ, bentar Neng? Pak. Banyakan Bapak di sini ada Siva, Salwa, Clarissa, Repi, Alimah, Sok silakan. Nita. Aduh, kalian satu kos gitu? Satu kosan? Ini Pak, kamera. Itu nggak di kamera, Neng. Ya, jangan di kamera lah. Hijabnya kan belum Mau tutup. lihat Pak, ini lagi pada kumpul nih Pak. Oh ya ada. Ujungnya bareng kita. Ya. Kalau gitu ngomongnya satu. Aduh, subhanallah. Berarti kalau gitu ngomongnya satu-satu atuh. Ada yang tutup mata, ada Iya, yang gitu. Ya di kosan ya kan. Stop. Ngomongnya satu-satu ya, Neng. bareng Neng Widi. Ya. Menurut Deng Widi gimana? Iya Bapak. Kalau menurut saya, kalau saya diangkat jadi manajer, pertama saya akan mengidentifikasi dulu posisi-posisi yang penting di perusahaan. Nah, setelah itu saya akan menilai karyawan berdasarkan kinerja dan potensinya untuk berkembang. Terus karyawan yang memiliki potensi besar akan dimasukkan ke dalam talent pool. Nah, lalu selanjutnya mereka akan diberikan pengembangan, misalnya pelatihan, mentoring, terus rotasi kerja supaya kemampuan dan pengalamannya semakin meningkat. Terus saya juga akan melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat kesiapan mereka dalam mengisi posisi yang lebih tinggi. Jadi ketika ada jabatan yang penting kosong, perusahaan sudah memiliki kandidat internal yang siap menggantikan dan proses suksesi bisa berjalan lebih lancar lagi. Sudah, Pak. Boleh. Jadi maknanya udah lengkap ya, Neng. Jadi nanti kalau kamu Iya, kerja sebagai HR ataupun personalia, udah tahu ya. Oh, ternyata diperlukan talent pool di sebuah perusahaan ya. iya Pak, perlu banget. Kalau gitu,
Saya Ramlan lagi di jalan. Apa sih Ramlan? HP. Nggak apa-apa. Ramlan mau di jalan mau di mana juga boleh. Ya. Oh, lagi Laubet. Terus kamu mau ngomong sekarang Ramlan? Ramlan. Oh iya dia Laubet katanya. Oke. Dia nggak bisa presentasi. Neng Widi teman-temannya ada yang mau presentasi nggak? Bentar, ada yang mau nggak? Hmm? Gimana Neng? Ada yang mau atau Asri aja? Ada Bapak ini Sawa mau coba. Coba sok. Eh, jadi gini ya. Sebentar ya, Pak. Ya. Kalau menurut saya ya, Pak, Ya. yang pertama itu tentukan tujuan yang jelas. Misalnya untuk cari calon leader, supervisor, atau posisi penting lain. Lalu yang kedua, pilih karyawan berdasarkan data, lihat performa, skill, attitude, disiplin, dan potensi berkembang. Jangan karena dekat secara pribadi. Jadi kalau kan misalkan ada ya yang kayak baiknya teh ke orang-orang tertentu karena merasa lebih dekat gitu. Ya. Yang ketiga, buat kategori talent, contohnya high potensial, ready now, perlu development. Yang keempat, kasih program pengembangan, training, misalnya mentoring, rotasi kerja, atau project khusus supaya talent berkembang. Yang kelima, evaluasi rutin, talent pool harus dicek berkala karena performa orang bisa berubah. Lalu yang terakhir, transparan dan adil. Karyawan harus tahu kenapa mereka masuk atau tidak masuk talent pool agar tidak muncul iri atau drama internal. Cukup sekian yang saya pahami. Oke. Jadi pada dasarnya memilah dan memilih itu sangat dibutuhkan di sebuah industri ya. Jadi kalau tadi presentasinya mestinya harus dilakukan secara berkala ya di perusahaan. Ada planningnya, makanya perlu namanya satu lagi di HR itu harus ada planning ya untuk pekerjaan selanjutnya apa ataupun disebutnya karir map ya. Karir map itu sangat dibutuhkan. Siapa lagi yang mau presentasi? Silakan. Astri bisa atau Sarip, Indri. Indri nih, Indri dia aja, Indri. Indri. Apakah dirimu di situ? Indri? Hadir, Pak. Ah. Hadir. Sehat, Indri? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Suaranya lembut. Silakan, Indri. Ada yang mau dipresentasikan, Indri? Yang lain dulu aja, Pak. Yang lain ya dulu. Oke. Kalau Indri belum siap, Sipa. Coba Sipa. Sipa Hurinisa kan di kosannya si Neng Widi ya tadi. Pak, Oh, di kosannya Widi. ini sebentar Bapak, ini tuh kan sipanya ada di sini. Nah sekarang tuh sipanya lagi sholat isya dulu. Oh ya, siap. Kalau Boleh begitu, dilihat. lanjut yang lain aja. Lanjut yang lain aja. Pabian, Pabian, Pabian. Pabian bisa? Bisa, Pak. Sok. Bentar. Ya. Kalau saya Bapak, jadi manajer di Kalau Kenapa saya nih? jadi manajer di satu perusahaan, talent pool yang akan saya lakukan, pertama menyelaraskan talent yang ada dengan visi dan juga strategi perusahaan. Kedua, menetapkan kriteria yang jelas untuk rekrutmen talent yang ada di perusahaan. Ketiga, mengadakan development program untuk semua talent agar semua merata. Keempat, transparansi dan komunikasi yang baik dengan para talent.
Lalu terakhir melakukan evaluasi berkala. Cukup segitu, Pak. Itu lah, singkat banget Fabian ini. Udah lengkap begitu ya. Sebaiknya sih pertama dilakukan ya Fabian, itu ada perencanaan terhadap konsep 360 derajat ya. Itu sangat membantu. Kalau sekarang sih Pak Hasan sebagai SDM itu melakukan itu. Setelah itu kan kedisiplinan, terus kan kebutuhan organisasi dan lain sebagainya. Ya, ya Pak Bian. Makasih ya. Lanjut, siapa lagi yang mau presentasi nih? Saya mau Pak Clarissa. Oh iya, ada Clarissa. Di mana kamu, Clarissa? Di sini bareng-bareng Bapak sama Oh, Neng Pak, Widi. pantas Hai. nggak ada, pantas nggak ada namanya. Sok atuh. Iya, Bapak soalnya nggak ada kuota, jadi satu aja ini. Santai. Bahasan nggak nanya kuota. Biasa itu masih biasa mahasiswi ya kan. Santai. Nanti kalau udah punya cuan, udah kerja, siap kotanya 24 jam ya. Benar. Silakan. Ngomong Clarissa. Nah, kalau misalkan saya diangkat menjadi manajer, penerapan talent pool yang efektifnya, saya akan pertama menyelaraskan kebutuhannya sesuai posisi kunci perusahaannya dengan kriteria penilaian yang objektif melalui matriks kinerja dan potensi atau sesuai materi yang kemarin yaitu 9 box matriks. Terus juga seluruh prosesnya juga akan disosialisasikan kepada seluruh tim dengan caranya transparan agar mereka juga memahami bahwa program ini tuh menjadi sebuah peluang untuk pertumbuhan karir mereka dan juga bukan menjadi sebuah ancaman. Karena talenta-talenta terbaik yang teridentifikasi itu juga akan memfasilitasi mereka dengan rencana atau rencana pengembangan individunya yang lebih terstruktur seperti program mentoring dan penugasan strategisnya. Juga melakukan evaluasi berkala secara berurut untuk memastikan proses keseluruhannya berjalan dengan adil, akurat, dan berkelanjutan juga demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sudah Bapak cukup segitu. Oke, Clarissa, makasih ya. Pada prinsipnya kita memahami bahwasanya talent pool itu sangat dibutuhkan di sebuah organisasi ya. Intinya bisa kalian jelaskan nanti tuh, ya kan sebagai di UAS bisa jelasin seperti itu ya. Jadi yang dijelasin itu ya. Terus jangan terlalu banyak menggunakan AI ya. Plagiarisme nggak bagus ya. Jadi bahasanya bahasa sendiri juga gitu ya. Lanjut, siapa lagi nih? Udah sejam kita ya. Halo? Ada lagi yang mau presentasi? Saya Bapak. Boleh. Ya, jadi menurut saya itu jika saya menjadi seorang manajer, saya akan menerapkan talent pool dalam mengidentifikasi karyawan yang memiliki kinerjanya yang baik dan potensi yang berkembang ke posisi yang lebih tinggi. Dan untuk penilaiannya itu dilakukan berdasarkan hasil kerjanya, terus kompetensinya dan kemampuan kepemimpinannya. Karyawan yang terpilih juga kemudian diberikan pelatihan, mentoring, atau penugasan khusus agar siap mengisi posisi strategi di masa depan. Namun, tetapi yang paling penting itu adalah memastikan proses talent pool-nya itu dilakukan secara objektif dan transparan agar tidak menimbulkan kecemburuan antar karyawan gitu, atau anggapan bahwa pemilihan itu hanya berdasarkan kedekatan dengan atasannya. Seperti itu, Bapak. Oke. Ini, pemahaman makna dari talent pool udah dimengerti ya oleh semuanya. Teman-teman juga udah bisa. Ada lagi yang mau presentasi kah? Selain Sipa? Halo? Kalau sudah tidak ada,
untuk malam ini cukup ya. Pak Hasan harus mengisi absensinya ya. Harus mengisi dulu nih, karena komputernya cuma satu, harus diinput. Takut jadwal nanti kayak kemarin kita di atas itu karena wifi kurang bagus, nggak bisa diinput tuh, ya. Jadi sekarang Pak Hasan menginput dulu absensi tadi gitu. Selamat ujian. Kalian akan ujian di tanggal minggu keberapa ya? Seminggu depan libur ya? Ya, Juli. Minggu depan libur. Iya Pak, iya libur. Minggu depannya Jadi lagi baru. seminggu lagi baru UAS ya. Ya, pertanyaannya jangan sampai terlalu detail tentang plagiarismenya, dan nanti Pak Hasan apa namanya berkertas jawaban yang kalian kasih, saya akan kasih berapa plagiarismenya. Saya tahu nanti itu. Kalau itu plagiarisme benar, gitu ya kan? Gitu, biar nanti mengukur daripada nilai kalian untuk UAS di semester ini. Jadi teman-teman semua, terima kasih atas waktunya malam ini. Happy weekend. Tomorrow semangat ya. Jalan-jalan sesekali, jangan di kosan aja, jangan tidur terus ya. Terus jalan ke Saparua, jalan-jalan ke kemana tuh, yang dekat-dekat aja, jalan-jalan pagi gitu ya. Biar membuatkan motivasi kita bertumbuh kembali, gitu ya. Jadi demikian dari Pak Hasan untuk malam ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.